Baik Ibu semuanya, tadi kita sudah membahas tentang apa saja yang perlu kita lakukan sebelum meminjam. Di antaranya apa Bu? Di antaranya itu kita wajib berpikir untuk apa toh kita meminjam uang. Sebaiknya kita itu untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan kita. Terus selain itu kita sudah bahas apa aja Bu? Kita apa? Oke, yaitu kita harus menggunakan aset yang kita miliki terlebih dahulu sebelum kita meminjam. Terus selain itu kita perlu membandingkan tempat-tempat peminjaman uang agar supaya kita bisa memilih dan memilah mana yang cocok untuk pendapatan kita. Betul begitu? Lah, oleh karena itu sekarang kita akan membahas tempat peminjaman. Ya, kita wajib mengerti peminjaman si A itu bagaimana, peminjaman B itu bagaimana agar supaya kita bisa memilih tempat yang tepat. Betul begitu? Betul. Perlu kita ketahui semuanya dan kita perlu waspada dan berhati-hati mungkin dalam meminjam. Karena apa? Karena di masyarakat itu ada banyak sekali tempat peminjaman uang, okay? Tempat yang menawarkan kita untuk meminjam uang. Betul. Karena apa? Nanti setelah kita memilih atau memilah tempat yang cocok untuk kita akan tahu kelebihan dan kekurangan tempat tersebut. Betul begitu? Nah, sekarang di sini ada gambar tempat meminjam. Jadi di sini itu ada berbagai macam tempat meminjam. Jadi harapannya dari sini nanti kita akan mengetahui tempat mana yang cocok dengan pendapatan kita. Oke, yang pertama di sini sumbernya mana, tempatnya apa? Saudara atau kerabat dekat kita. Bagaimana prosesnya? Prosesnya mudah, akan tetapi kan belum tentu orang tersebut atau saudara kita itu mau meminjamkan. Terus apakah perlu jaminan? Tidak perlu jaminan. Ada batas maksimal pinjaman? Ya, tergantung kemampuan saudara kita atau yang memberi hutang. Terus bagaimana dengan total bunga atau total pengembaliannya? Rendah atau tidak berbunga? Terus bagaimana dengan masalah periode? Cara pengembalian bisa disesuaikan? Bisa disesuaikan. Yang kedua Bu, rentenir. Rentenir itu termasuk bank keliling loh, nggih. Ibu nggih? Nggih. Bagaimana prosesnya? Prosesnya sangat mudah. Perlu jaminan atau tidak? Tidak, kecuali dalam jumlah banyak. Ada batas maksimal pinjaman? Tidak ada. Bunga total pengembalian? Nah, ini Bu, ini yang perlu kita waspadai. Bunga total pengembalian di rentenir atau termasuk bank keliling itu tinggi sekali total pengembaliannya. Terus, periode atau pengembalian apakah bisa disesuaikan? Tidak, harus sesuai dengan ketentuan. Itu kalau di rentenir termasuk bank keliling. Terus yang ketiga tempatnya Bu, kelompok simpan pinjam termasuk PKK, arisan, bahkan PKH atau yang lainnya. Bagaimana prosesnya? Mudah selama uang ada atau selama uang tersedia. Apakah perlu jaminan? Tidak ada. Ada batas maksimal pinjaman? Iya. Tergantung apa? Tergantung kesepakatan kelompok. Umumnya 2 kali jumlah simpanan. Terus bunga atau total pengembaliannya apakah tinggi? Cenderung rendah. Betul. Terus periode cara pengembalian apakah bisa disesuaikan? Bisa disesuaikan dengan kemampuan yang meminjam. Selanjutnya yang keempat, tempatnya apa? Koperasi simpan pinjam atau sering kita sebutnya itu KSP Bu. Prosesnya bagaimana? Cenderung rumit. Kenapa? Karena si peminjam itu wajib mengisi formulir, melampirkan dokumen atau yang lainnya. Terus apakah perlu jaminan? Perlu. Umumnya tanah, surat tanah atau surat kendaraan bermotor. Apakah ada batas maksimal pinjaman? Ya, tergantung peraturan KSP tersebut yang diberlakukan. Terus total
total pengembaliannya apakah tinggi, cenderung rendah. Terus periode atau periode atau cara pengembalian apakah bisa disesuaikan? Tidak, harus sesuai dengan ketentuan. Sama dengan rentenir tadi, harus sesuai dengan ketentuan. Terus yang terakhir, tempatnya itu apa? Bank pasar. Bank pasar bagaimana prosesnya? Rumit. Kenapa? Karena harus mengisi formulir, melampirkan dokumen. Proses penilaiannya pun itu lebih ketat. Apakah perlu jaminan? Perlu. Umumnya itu sama seperti tadi koperasi peminjam, boleh surat tanah atau surat kendaraan bermotor. Apakah ada batas maksimal pinjaman? Ada atau iya, tergantung apa? Tergantung nilai jaminan yang diberikan. Semakin jaminannya nilai tinggi, pinjaman yang dikasihkan juga akan semakin banyak. Total atau bunga pengembaliannya apakah tinggi? Bank pasar itu sangat tinggi total pengembaliannya. Periode atau cara pengembalian apakah bisa disesuaikan? Tidak bisa, harus sesuai dengan ketentuan. Jadi tadi ada rentenir, koperasi simpan pinjam dan bank pasar, itu pengembaliannya itu harus sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Betul Bu nggih? Ya, dari sini kita bisa simpulkan Ibu bahwasanya setiap lembaga itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu cermat, kita perlu memilah dan memilih tempat manakah yang cocok dengan penghasilan atau pendapatan kita selama sebulan. Betul Bu nggih? Jadi sekali lagi dengan membandingkan ini kita bisa tahu tempat mana yang sesuai dengan penghasilan kita selama 1 bulan. Betul Bu nggih?